Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Subhanallah la ilma lana illa 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, jajaran staf pengurus Masjid Ar-Rahman yang dimuliakan Allah, dan Bapak yang terhormat para haji dan ibu-ibu para hajah yang berbahagia, dan bapak-bapak, ibu-ibu, para ustadz, ustazah yang berbahagia, dan bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh Masjid Ar-Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita berjumpa kembali secara rutin, yaitu melaksanakan sholat subuh bersama. Dan insya Allah setiap minggu pagi pada sholat subuh kita teruskan dengan berbincang-bincang sedikit tentang pengetahuan agama kita Islam. Mudah-mudahan barangkali sedikit dan singkat ini ada manfaatnya bagi diri saya yang menyampaikan maupun insya Allah dari para jamaah yang dimuliakan Allah. Memang mendakwakan ayat-ayat Allah, hadis Allah adalah sebuah sikap atas setiap diri muslim. Dan yang menampilkan di mana saja mendakwakan. Karena kalau tidak, barangkali tidak meluas pengetahuan agama Islam. Ya barangkali levelnya beda-beda. Level minimal keluarga kita sendiri. Itu perlu kita dakwakan tentang pengetahuan agama kita Islam, Al-Quran dan hadis. Dan mungkin lingkungan masyarakat kita, termasuk di masjid kita ini, bahkan sampai di tingkat mungkin forum nasional, tergantung dari level masing-masing. Tetapi sedikit pun setiap kita adalah ada kewajiban menyampaikan. Maka kata Nabi, balighu ana wali ayah, balighu ani walu ayah. Sampaikan dalam mungkin satu ayat yang kita dapat. Insya Allah satu ayat ini barangkali ada manfaatnya dan kita dapat dari Ustaz Alainya satu ayat kita himpun mungkin akan banyak. Itulah barangkali pengajian ayat demi ayat. Dan Al-Quran memang isinya banyak sekali. 6.660 ayat, beberapa suruh, banyak masalah dalam kehidupan ada di situ semua. Oleh karena itu, setiap kita, setiap ustadz biasanya dimanapun yang telah kita saksikan atau kita ikuti adalah ayat apa saja tentang yang dibawakan masalah yang berbeda-beda. Karena sangat luas ilmu Allah yang terkandung dalam Al-Quran Karim. Bapak-bapak, ibu sekalian, hari ini kita sedikit menyinggung tentang ketinggian martabat manusia dibandingkan dengan makhluk Allah yang lainnya. Ketinggian martabat manusia dengan makhluk-makhluk yang lainnya adalah terletak pada dua unsur yang paling menonjol dibandingkan makhluk lain. Sama-sama buat Allah, tapi manusia adalah yang dimuliakan Allah, itu minimal ada dua yang paling menonjol di antara makhluk Allah yang lainnya. Pertama, dari unsur fisiknya.
susunan dan bentuk fisik pada struktur anatomi tubuh manusia. Ini sangat indah diabadikan Allah dalam firman-Nya. Kali ini Allah berfirman tentang keindahan susunan anatomi tubuh manusia. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man syamsi mukibban ala wajhihi ahda. Wa man syamsi safiyan ala siratim mustaqim. Kata Allah. Apakah kata Allah? Apakah makhluk yang berjalan menengkurap dengan posisi wajah menunduk ke bumi, apakah lebih mendapat petunjuk? Apakah makhluk yang berjalan dengan menengkurap, posisi wajah menengkurap ke bumi, apa lebih mendapat petunjuk dibandingkan makhluk yang berjalan dengan sikap tegak lurus? Ini firman Allah surat Al-Mulk ayat 22. Ini surat ini adalah Allah menggambarkan bahwa makhluk yang berjalan menengkurap tidak lebih mendapat petunjuk dibandingkan makhluk yang berjalan dengan sikap tegak lurus. Maka ayat tersebut betapa indahnya retorika Allah SWT. Bentuk kalimatnya sifatnya bertanya, tetapi pada dasar adalah Allah menerangkan, membandingkan bahwa makhluk yang berjalan dengan sikap horizontal, wajah menengkur ke bumi, tidaklah lebih baik daripada makhluk yang bisa sikap tegak lurus secara vertikal dengan bumi, yaitu manusia. Pandangan cakrawala lebih luas. Maka ketinggian dan kebaikan susunan fisik manusia ini juga ditegaskan Allah dalam surat Atin ayat 4 yang sering kita baca. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh terlalu ciptakan manusia itu pada bentuk, susunan, dan struktur fisik sebaik-baik ciptaan. Jadi bisa kita ambil, nanti kita buka kembali, barangkali masing-masing syukur kita dampingkan dengan tafsirnya, yaitu Allah meretorika kalimatnya seperti kok bertanya, tapi adalah bahwa manusia yang diciptakan dengan horizontal, wajah menengkurap adalah tidak lebih baik dibandingkan manusia diciptakan dengan sikap tegak lurus. Itu ayat Al-Mulk 22. Dan Atin adalah ayat 4 ini, bahwa Allah menciptakan manusia pada bentuk susunan yang fisik dan sebaik-baiknya. Ditegaskan ayat ini adalah sebaik-baiknya manusia susun. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Kemudian yang kedua, unsur kedua kelebihan manusia dengan makhluk yang lainnya. Kelebihan manusia dengan makhluk yang lainnya adalah kemampuan berpikir dan kemampuan merasa. Kegiatan dari pikir bersumber dari otak yang biasa kita sebut rasio. Dan kemudian daya rasa yang bersumber di hati yang biasa kita sebut adalah emosi. Otak manusia dapat mengingat, dapat membedakan yang baik yang buruk, menghitung, menganalisa, dan sebagainya. Sedangkan hati mempunyai daya ingin marah, benci, senang, duka, iri hati, sebagainya.
sayang adalah ada di hati. Hewan juga mempunyai daya pikir dan daya rasa, tetapi adalah sangat sedikit, sangat terbatas, tidak sempurna. Oleh karena itu, hewan bisa dilatih juga. Saja ada topeng monyet, bisa joget sama yang bisa ya. Bisa mencari duit. Bahkan kalau nggak menjoget kan dipukuli sama yang punya. Dan untuk mencarikan duit, monyet dipukuli kalau nggak punya. Itu instingnya kuat. Kadang burung juga bisa dilatih. Jadi kebiasaan, naluri kuat. Tetapi hanya terbatas, tidak sempurna. Hanya sekedar untuk memenuhi nalurinya saja. Misalnya, kadang mau makan, memelihara dirinya. Kalau ada yang menyerang, dia melawan. Nafsu kelaminnya, naluri hewan. Karena tidak dibekali dengan tadi daya pikir dan daya rasa. Datang kemuliaan manusia ini ditegaskan Allah dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 70. Ini berurutan tentang kelebihan manusia dengan makhluk Allah yang lain. Adalah Allah menyusun struktur tubuh manusia dengan indah. Baik. Kemudian punya kelebihan akalnya, daya akal dan daya rasa. Dan yang ketiga ini adalah manusia kemuliaan ditegakkan Allah dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad bani Adam wa hamaltahum bil barri wal bahri warzaqnahum minat thayyibati wa fatanahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Telah aku muliakan anak-anak keturunan Adam, itu manusia. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki yang baik-baik. Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang aku ciptakan. Ini surat Al-Isra ayat 70. Jadi makin jelas, makin nyata bahwa kemuliaan Allah dan ditegaskan Allah di dalam 3 ayat yang kita baca, yang berurutan. Dan sesungguhnya tadi Al-Isra 70 telah Allah muliakan anak-anak keturunan Adam manusia. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki yang baik-baik. Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang aku ciptakan. Itu adalah manusia. Di dalam ayat ini ada katakan kami angkut di daratan dan di lautan. Maksudnya adalah Allah memberi kemudahan angkutan bagi manusia baik di darat maupun di laut. Oleh karena itu semua yang diciptakan Allah adalah untuk keperluan manusia. Inilah manusia hanya timbal lebih banyak bersyukur dari apa yang diajarkan Allah kepada kita manusia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh sekalian, oleh karena itu barangkali setiap kita pun bisa menyampaikan ya mungkin Bapak Ibu yang ketahui kita dampingi dengan berbagai artinya, tafsirnya, sehingga benar-benar tahu ada turunnya sebagai ayat itu. Kemudian kita hubungkan dengan situasi
Inilah biasanya disampaikan Pak Ustadz, kita menyampaikan itu adalah pertama mengerucut. Pembukaan itu banyak sekali pembukaan. Sholawat dan istighfar dulu. Kemudian kita melebar. Jadi barangkali sistem dakwah begitu. Melebar di situ ada menguraikan ayat atau hadis yang kita baca tadi. Kalau terlalu melebar, khawatir kalau kita malah menyimpang dari pokok ayat atau persoalan, kembalikan mengerucut. Kita kembalikan mengerucut lagi. Sehingga kita tidak melebar atau kadang-kadang mungkin malah di luar daripada konteks ayat yang kita bacakan. Itulah bakal tuntutan dakwah yang mungkin pernah kita terima. Dan kita mungkin sudah lebih tahu. Oleh karena itu kita batasi biasanya dengan judul. Judul ada dasar hadis itu ayat, walaupun satu ayat atau hadis, hendaknya kita bacakan dasar pembicaraan kita menyampaikan dakwah. Sehingga kita menguraikan, melebar, tidak sampai ada menyimpang keluar daripada ayat yang kita sampaikan. Karena banyak sekali ayat-ayat Al-Quran masalah tentang kehidupan manusia di dalam dunia ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah subuh yang berbahagia. Menurut ulama tafsir dari ayat tersebut, bahwa kemuliaan dan ketinggian martabat manusia itu dibandingkan dengan makhluk lain adalah tadi di samping mempunyai daya pikir yang bersumber dari otak dan punya daya rasa yang sumber di hati, yang disebut emosi, juga pada diri manusia adalah dibekali akal dan nafsu, juga hudan petunjuk Al-Quran hadis agama kita Islam. Itulah bedanya. Intelektual barangkali Mahabharata sampai bisa ke bulan tidak dibekali dengan hudan petunjuk Allah, maka hanya untuk dunia, bahkan mungkin digunakan keahliannya senjata untuk menghancurkan pihak lain. Karena hanya mengandalkan intelektualnya, daya pikir yang terutama, bisa mengarang, bisa menemukan, bahkan sampai senjata luar angkasa nembus, tapi sayang tidak dibekali hutan petunjuk Allah, Al-Quran hadis. Itulah bedanya umat Muslim Rasulullah dengan umat-umat sebelumnya. Oleh karena itu kita dimuliakan Allah, umat Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu, siapa yang menegakkan kalimat Allah, hutan Al-Quran hadis, sampai Allah nanti akan berikan syafaat waktu kita di padang mahsyar. Menuju pengadilan Allah, kita terima nisan catatan buku. Di situ buku akan dinampakkan mulai dari kita balik dihitung sampai kita akhir umur ada di situ. Allah tidak mengurangi, tidak menambah amal bukan yang kita perbuat selanjutnya. Ada kita semua. Insya Allah bagi umat Rasulullah nanti disitulah kita mendapat syafaat pertolongan Allah. Sebab pertolongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tadi kata ahli tafsir dari Ibnu Katsir bahwa di samping manusia diberikan Allah punya daya pikir yang bersumber di otak, daya rasa bersumber di hati, juga dibekali hutan petunjuk Allah, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dan juga dibekali akal dan nafsu pada diri manusia. Akal mempunyai kecenderungan, ini daya pikir tadi. Akal mempunyai kecenderungan pada keadilan, pada kebenaran, bersyukur pada Allah dan taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan nafsu yang ada pada diri manusia punya kecenderungan
hanya pemuasan dan kesenangan belaka. Inilah bedanya orang beriman. Oleh karena jadilah ilmuwan teknologi yang beriman. Jadilah dokter-dokter yang beriman. Jadilah insinyur yang beriman. Karena siapapun di alam dunia ini, beriman dan beriman, kalau dia memang akan digunakan untuk menemukan, Allah memberikan. Oleh karena itu, Barat, terutama yang bersaingan Amerika, Rusia, dulu Soviet, dan bersaing untuk punya senjata yang paling canggih, karena otak manusia tadi, daya pikir yang cerdas. Kemudian berikutnya, jika akal dan nafsu ini adalah saling berebut untuk menguasai kecerdasan berpikir di otak dan ketajaman merasa di hati. Ini harus direbutkan oleh akal dan nafsu pada diri manusia. Yang kadang-kadang mungkin tidak kita sadari, itu ada di diri kita. Jadi akal dan nafsu diberikan Allah untuk merebut, untuk berkompetisi, ingin menguasai daya pikir yang bersumber dari otak dan daya rasa yang bersumber dari hati. Jika perebutan, jika kompetisi antara akal dan nafsu untuk menguasai kecerdasan berpikir dan ketajaman rasa tadi dimenangkan oleh akal. Jadi perebutan kekuasaan kecerdasan akal dan ketajaman rasa seandainya dimenangkan oleh akal, maka kecerdasan berpikir dan ketajaman merasa akan digunakan untuk menegakkan kebenaran, keadilan, kejujuran, taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau perebutan tadi dimenangkan akal untuk menguasai kecerdasan berpikir di otak dan ketajaman merasa di hati dimenangkan oleh akal, maka kedudukan akal adalah dalam realita kehidupan dibuktikan, dinyatakan adalah dengan kejujuran, kebaikan, kebijaksanaan, kebenaran, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, jika perebutan kompetisi antara akal dan nafsu ini untuk menguasai kecerdasan berpikir dan ketajaman rasa dimenangkan oleh nafsu, maka pikirannya cerdas tadi, pikiran cerdas, kemudian perasaan yang tajam tadi hanya akan digunakan oleh nafsu untuk kesenangan dan kepuasan belaka. Ini telah terjadi di lingkungan kehidupan kita. Banyak orang pandai cerdas. Tapi mengapa masih banyak berbuat kebalikan, yaitu salah. Contoh, ini memang terbuka, jalan zaman terbuka. Di lembaga tertinggi kita itu banyak korupsi. Dan dia beriman tetap. Karena dalam dirinya tadi dikuasai nafsu. Sehingga kecerdasan, kepandaiannya dikuasai nafsu. Timbullah tadi dengan kepuasan, kesenangan. Di mana dia berada sesuai dengan kekuasaan fungsinya, dia akan berbuat yang dilarang oleh. Bahkan orang yang beriman bisa tega, ini hampir tiap hari bagi berita, bisa tega membunuh keluarganya sendiri, anak istrinya dibunuh, sebaliknya semua dibunuh. Itu luar biasa.
Lebih-lebih ini ada belakangan ada katanya judi online. Ini juga terbuka, masyarakat tahu semua. Karena disiarkan secara terbuka. Ini adalah orang yang beriman. Karena tadi, ini kenyataan hidup dalam kehidupan kita sehari kita lihat, kita saksikan. Ternyata orang yang tadi itu adalah tega membunuh anak kandungnya, isinya orang tuanya, bisa tega. Dia orang beriman. Karena tadi, dia dikuasai nafsu, nafsu menguasai kecerdasan berpikir dan ketajaman perasaan. Di daerah orang intelektual yang mesti mewakili kita bisa berbuat kebalikan daripada. Inilah kenyataan hidup. Kalau kita kecerdasan yang dikenal Allah, berpikir ketajaman, bisa merasa menghitung, tapi dikuasai nafsu lebih kuat, akibatnya adalah fatal dalam kehidupan syariat. Ini kita saksikan secara terbuka hampir sehari-hari. Jadi kalau gitu bagaimana? Jahiliyah dulu. Adalah karena kebodohan keimanan. Orang sebelum ada Rasulullah, Islam diturunkan, lahir bayi perempuan dikubur hidup-hidup, dianggapnya tidak berguna, tidak kuat. Itu zaman sebelum Islam. Jahiliyah dulu adalah masih terbatas tentang keimanan, tidak percaya dan yang kuasa. Tapi jahiliyah sekarang apakah enggak lebih berat? Tidak ada keimanan sekarang bahkan sampai kepada tindakan melebihi daripada dulu. Dulu bayi lahir perempuan dibunuh, dikubur hidup-hidup. Sekarang malah tega membunuh anak istri bakal orang tua. Bagaimana? Sama tidak kejadian? Lebih terang-terangan. Inilah yang perlu kita jadikan ingatan dalam kehidupan kita hari-hari. Maka apabila manusia sanggup manusia mengalahkan hawa nafsunya dan mampu berbuat baik yang diridhoi Allah, selalu taat pada perintah Allah, melaksanakan hudan petunjuk Allah, maka derajatnya di atas derajat malaikat. Karena apa di atas derajat malaikat? Karena malaikat patuh dan pada Allah adalah tanpa memerlukan perjuangan. Malaikat patuh kepada Allah tanpa memerlukan perjuangan. Dia diciptakan sebagai alat Allah untuk penghubung antara Allah dengan manusia adalah malaikat Allah. Sehingga malaikat tidak dibekali nafsu, tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Karena disiapkan Allah untuk ada alat Allah. Jadi tanpa perjuangan kebaikan malaikat kepada Allah. Seperti yang kita ketahui 10 malaikat. Malaikat Jibril, dan yang wajib kita ketahui sebagai penyampaian wahyu. Malaikat Mikail 2 mengatur alam pergerakan untuk kemuliaan Malaysia. Kenapa matahari bisa terbit, bisa tenggelam, ada siang dan malam, hujan dan kemarau, adalah untuk mengatur kehidupan malaikat Mikail. Malaikat Israfil meniup trompet 2 kali. Trompet pertama waktu kiamat kubro total datang. Semua makhluk dunia mati. Di sisi Allah Maha Kuasa. Siapa yang berkuasa? Kecuali aku. Trompetan pertama mati semua. Kosong dunia. Malaikat Israel kedua hidup sudah di alam akhirat. Sudah ngumpul di maksar. Nunggu dihisab, diberitakan Allah selama hidup di dunia ini seluruh amal baik buruk. Itu adalah setelah kita sudah ada di alam. Kemudian keempat, malaikat Israel menyambut nyawa. Nah, kalau datangi malaikat Israel, jadi udah mondar-mandir ya itu, datang-datang. Katanya kalau udah kurang lebih 40 hari, ada sering dinampai mondar-mandir, nah itu malaikat Israel.
Itu hati-hati kalau sering datangi orang yang mungkin berupa kayak bahkan seragam haji putih-putih, baik itu malaikat Israel semua cabut. Kemudian malaikat mungkar nangkir menanya di alam kubur. Tanyaan barangkali kata Ustaz sejak man robbuka, siapa Tuhan? Man nabi juga, siapa orang? Man imamuka, siapa imammu, pemimpin? Ini tidak dihafali, Pak. Dihafali sama Allah kalau memang kita tidak taat, ya nggak akan apa. Bukan kita mau ujian. Oh mau ujian bikin skripsi, ya alhamdulillah Ustaz udah selesai. Memang skripsi Pak biasanya kalau mengakhiri kita perkuliahan, nah, kebanyakan gambar di skripsi atau. Makanya biasanya kalau udah semester 3 kita nyicil. Kita bab 1 kita konsep dulu, kita cepreti. Itu 6 bulan kita selesai konsep tadi. Sebelum itu. Jadi malaikat muka nakir menang di alam kubur. Itu insya Allah kalau kita taat ahli ibadah seperti kita, insya Allah kita akan otomatis akan bisa mampu jawab. Tidak banyak pertanyaan. Kemudian malaikat rokib atid. Rokib sebelah kanan menyatat semua kebaikan. Sekecil apapun, segede biji biara, timun, sawi, itu akan dicatat. Sebaliknya, rokib yang sebelah kiri mencatat keburukan amal buruk kita. Sekecil apapun akan nampak itu. Oleh karena itu nanti kita terima buku catatan lisan adalah ada di situ semua. Kita tidak bisa mungkir. Allah tidak mengurangi, tidak menambah. Amal yang kita lakukan selama di dunia akan nampak semuanya. Ditimbang berat mana kebaikan dan keburukan. Itu adalah tugas rokib atid. Barangkali ada pertanyaan. Bagaimana kalau malaikat rokib itu bisa mungkin orang itu mati bareng. Bisa nyadat orang amal. Apa ke sana lari ke sana. Itu ada logika manusia. Itu Allah Maha besar, nggak kuasa. Sedangkan manusia saja cukup memutar, nggak kemana-mana, udah bisa kemana-mana. Apalagi ini adalah malaikat. Bukan sekarang nyatet ini lari ke sana, terbang ke sana. Jadi malaikat rokib atid mencatat semua amal perbaikan kita di dunia. Sebelah kiri malaikat atid mencatat keburukan apa yang kita lakukan selama di dunia. Ya malaikat yang ke-9 dan ke-10, 9 malaikat Ridwan. Yang namanya Ridwan penjaga apa? Komisi kita itu menjaga pintu surga. Kalau yang salah baik, tadi nerima buku kaca sebelah kanan, itu langsung terakhir finalnya akan menuju final terakhir kepada malaikat Ridwan di surga. Disilakan dengan senyum yang masuk surga. Bapak Ibu masuk surga nanti, sekarang siapkan sejak sekarang. Berbanyak amal kebaikan, amal soleh. Sekecil apapun, yang penting kita ikhlaskan Allah. Jangan karena pamrih yang lain. Sekecil apapun ibadah kita, Allah termasuk Bambang, tadi Imam Rawatib. Kalau karena Allah terlalu banyak sekali. Jadi panjang juga, panjang amal. Insya Allah kalau karena Allah Ta'ala ikhlas, bahkan ada pahalnya luar biasa. Karena ya panjang kadang-kadang ya di mana saya juga sering alami. Ada memang kadang suka lupa dengan salah. Kalau kita lupa, jangan diingat-ingat waktu sholat. Oh, seolah kita kembali harus apa? Langsung di mana kita lupa, langsung kita gerakan kelanjutan rukun. Supaya kita putus rukun. Langsung kita takbir Allah. Jangan ingat-ingat kalau kita dalam keadaan di luar sholat.
Di mana kita lupa agak terlalu lama berapa detik, langsung kita sambung dengan rukun berikut. Sehingga tidak batal. Karena kita juga pernah, ya, kita mungkin kita pernah puluhan tahun ada imam yang bolak-balik lama itu diinget-inget. Jadi lama bolak-balik ingat kayak itu kayaknya di belakang memang Shadaqallahul azim kan di belakang ini. Ini jangan sampai begitu. Ini pernah ngalamin. Ya karena saking lamanya diingat-ingat. Itu siapapun imam sebaiknya kalau kita lupa di tengah jalan, di tengah baca, kok bakal agak lupa berapa langsung aja kita lanjutkan lebih utama rukun sholat tadi. Karena sholat bacaan ayat suratnya itu sunnah, Fatihahnya wajib. Itulah Nabi start jadi imam. Kalau kita membaca riwayat Nabi tidak terlalu panjang kalau jadi imam. Tapi kalau sholat sendiri sampai bengkak-bengkak, sholat tahajud. Itu begitu barangkali mungkin yang pernah kita dapat dari kiai-kiai dulu, Pak. Memang kiai dulu, Pak, semasa di remaja kecil. Itu memang biasanya yang dibaca subuh itu biasanya Fatih Sabiki sama Hatta, termasuk almarhum Mustarsyidin, ya, termasuk Pak Madin. Kadang-kadang saya juga dulu ya biasa suka baca Fatih Sabiki sama Al-Hatta. Ingat saya, Pak. Biasa. Bapak-bapak sekalian, sholat subuh yang berbahagia. Jadi ketinggian martabat manusia tadi termasuk lain, maka Allah telah memilih manusia sebagai khalifah. Kenapa tidak jin? Kenapa tidak jin dipilih khalifah? Karena Allah membekali manusia. Tadi itu yang kita sampaikan depan tadi. 3 ayat tadi. Al-Mula. Ya. Punya Al-Isra. Barakot Bani Adam. Telah kemuliakan Abdul Adam. Muliakan Allah. Dibekali. Disampaikan. Akal, kecerdasan berpikir. Kecerdasan merasa. Kemudian diberikan akal dan nafsu. Tunggu kecerdasan otak dan kecerdasan merasa. Berikan hudan, petunjuk. Yaitu agama Islam, Al-Quran dan Sunnah. Siapa yang menegakkan itu? Walaupun kita nabi akan kita melaksanakan apa yang diperintah Allah, insya Allah kita punya nilai apa itu contoh Rasulullah SAW. Oleh karena itu tidak heran kenapa kiai-kiai dulu mah biasanya mah kalau kita datang itu memang cara ngomong Pak Kiai, karena memang selalu banyak zikir. Oleh karena itu biasanya ada anak kecil panas datang ke tempat kiai, tolong Pak Kiai, mau minta doanya anak saya, cucu saya sakit. Biasanya dia berikan air putih, doakan insya Allah. Karena apa? Allah akan mengabulkan doa orang yang taat patuh pada Allah yang tadi yang dikuasai akal, kesadaran, jujur, kebaikan, kecerdasan, sayang. Jadi Allah memberikan, mengabulkan, mengijaban doa hamba-hambanya yang taat pada perintah Allah Subhanahu. Insya Allah kita ini sedikit pun ilmu kita amalkan kebenaran, amalkan yang kita mampu dengan istiqomah terus-terusan, khusyuk, sholat, jujur, tidak pernah nyakiti orang, tidak hari tidak penting. Insya Allah kita juga nilai yang baik insya Allah. Jadi doa dikabulkan Allah itu adalah dari nilai dari kita. Kalau kita taat pada perintah Allah, jujur, bijaksana, adil, sama siapa saja, insya Allah doa kita lebih dijabat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua kita diberi kelebihan oleh Allah. Kalau mukjizat hanya diberikan oleh Allah pada para nabi dan rasul. Kelebihannya tidak dimiliki oleh manusia biasa. Contoh Nabi Musa kejar Fir'aun, bahkan diadu dengan tukang sihir Fir'aun. Allah diberikan pangkat oleh Nabi Musa, diberikan pangkat oleh
Allah tongkat. Ternyata diperintahkan Allah, Musa ketokan menjadi ular besar menelan semua ular-ular yang dari tukang sihirnya Fir'aun. Klimaksnya dikejar Fir'aun, Nabi Musa dan dengan para umatnya sampai pinggir pantai laut, sudah dekat dikejar Fir'aun dengan tentaranya. Perintah Allah ketokan tongkat menjadi jalan raya laut. Bisa nyebrang Nabi Musa dan rombongan umatnya. Sampai di pinggir pantai yang sana dituju, Fir'aun kejar rombongan tentara. Diperintahkan Allah lagi Nabi Musa ketokan menjadi laut, tenggelamlah Fir'aun. Inilah mukjizat yang tidak dimiliki. Kenapa dia mukjizat pula? Supaya para nabi mendakwakan Allah, ayat-ayat Allah dengan aman. Karena nabi di Rasul adalah diminta Allah untuk mendakwakan ayat-ayat Allah. Beliau dibekali mukjizat. Kemudian para wali akan adalah karomah. Para wali kita wali songo ya. Nah, itu bisa kita ziarahi. Mudah-mudahan ziarah tadi adalah kita berkunjung, arti ziarah berkunjung menengok. Kita mohon mudah-mudahan Allah memberikan apa yang dilakukan oleh para wali tadi semasa hidupnya. Kita bisa menyontoh. Jadi jangan minta pada yang dikubur, tapi kita mohon berikan Allah pada kelebihan para wali ini, kita bisa mencontoh jejak-jejak amal-amal para wali. Kemudian yang ketiga, maunah. Kelebihan diberikan Allah pada para alim ulama. Para orang yang paling khusyuk, tidak pernah bicara kalau tidak bermanfaat. Apalagi sampai mungkin nyela orang, tidak. Inilah kelebihan ulama, para kiai, adalah maunah. Dari mukjizat, karomah, wali, maunah, orang ulama. Mudah-mudahan kita yang mendapat maunah. Itu Pak. Jadi kalau orang biasa jangan dikatakan mukjizat. Mukjizat hanya nabi dan rasul. Kelebihan yang luar biasa yang enggak dimiliki oleh manusia biasa. Karena nabi dan rasul diberikan Allah tugas menyampaikan ayat-ayat Allah, mendakwakan pada menghadapi masyarakat yang bermacam-macam sifat dan akhlak. Oleh karena itu dibekali adalah kelebihan itu mukjizat. Jadi tidak heran kalau kita mohon kadang-kadang minta para ulama yang kita lihat alim khusyuk, bahkan nggak pernah ngomong yang sangat menyinggung orang, bahkan tidak merapat tidak. Itulah doanya kata Allah mengatakan doa yang ditempa oleh Allah adalah orang yang paling taat khusyuk dan banyak baiknya tiba-tiba. Itulah doa lebih didekati diterima. Mudah-mudahan kita termasuk tadi itu mendapat maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah barangkali mungkin di sini kalau kita teruskan mungkin sampai jam itu, karena ini kalau kita kupas tentang ayat 70 Al-Isra tadi adalah panjang. Tadi yang kita ambil sebenarnya. Kadang-kadang kenapa saya catatan? Saya memang senang nyumpir mengambil kita konsep. Insya Allah kita minimal kita bisa baca dulu. Sebaiknya konsep dalam Al-Quran artinya kita dami dengan tafsir. Kemudian kita ada tafsir 8 pada jilid itu yang sering dipakai damping itu. Sehingga kita tahu sasaran itu. Kalau kita mengupas ayat, harus dikatakan bahwa kita melebar, jangan sampai melebihi. Kalau kita nggak baca sini, ini sistem dakwah yang kita dapat begini ngerucut, ini melebar menguraikan. Kalau sudah keterlaluan banyak yang kembalikan kepada. Oleh karena itu kita sebaiknya bawa acuan ayat atau hadis. Lalu kita dakwah di masjid agama sebaiknya dengan dasar tadi. Karena kita tidak ngomong bebas mungkin seperti sama itu bedanya dakwah agama dengan kita sambutan-sambutan yang bersifat. Karena kita hati-hati bahkan ayat Nabi kita dampingi tadi. Sehingga penjabarannya kita baca tafsir. Oh ini ayat. Mereka itu kata saya senang. Saya senang yang konsep dan pelajari. Ini banyak konsepnya.
Jadi kita ngambil dari itu. Karena kadang-kadang ada ustaz yang buku saku. Ini pernah terjadi, Pak. Barangkali tahun 70 bulan ya. Di UI Rumah Sakit ini Pak RSUP itu Jumat saya sholat di sana 70 berapa itu tidak ada khotib diumumkan Pak. Memang belum sebesar ini si RSUP itu loh di Salimba ya, sampingnya UI itu. Ini Depok belum ada, samping UI Salimba bukan di sana. Ini belum ada Depok. Kita tahu sini dulu masih Jalan Setapak. Ini Depok itu kita hitung masih ada banyak ini. Bahkan dari Pancoran sana Pak, karena kantor saya di Pancoran itu masih banyak andong itu kalau mereka. Ya, coba. Itu masih tahun 60-an berapa 60. Nah, itu Pak. Jadi kita pernah itu yang tadi pas Jumat udah waktunya diumumkan acara. Mohon bapak-bapak barangkali siap menjadi khotib berhalangan. Udah itu kejadian. Itu mereka kadang-kadang saya pernah bahwa itu tadi itu diperintah yang pernah dapat dulu saya pernah ikut usul dakwah juga tingkat di Mabes dulu pernah ikut itu. Sama dites oleh iman pesantrennya Pondok Gede itu baca Al-Quran. Itu banyak yang nggak lulus, banyak ikut. Baca berarti Bapak insya Allah. Itu dites dulu, satu ayat, baca Al-Qurannya. Karena mereka kalau Bapak dakwah kan mesti baca ayat, Pak, supaya lancar. Itu arahan kiai dulu. Dites sama Al-Quran. Jadi bagus ada tajwid ini bagus. Jadi itu anjurannya Al-Quran, itu tadi dasar dulu. Ini kejadian itu sebaiknya mungkin Ustaz Reza mana-mana bawa itu. Ya, itu pernah kejadian. Sehingga ada satu maju. Kalau ada yang maju itu, Pak. Yang saya pernah dianjurkan dulu mana-mana Bapak buku satu. Kan menghadapi yang tidak disangka kejadian. Itu barangkali masukan yang pernah kita dan Bapak-bapak sekalian, saya kira mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang baik dari Allah dan dari Rasulnya, yang tidak baik dari saya mohon dikoreksi dan mohon diperbaiki. Kalau Bapak Ibu bisa memperbaiki. Barangkali mungkin kalau masyarakat ada satu pantun saya. Saya ingat-ingat dulu. Jalan-jalan bersama pujaan hati. Ada pemalak bikin emosi. Jangan beri makan anak istri dari uang hasil korupsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.